Kejaksaan Negeri Palembang menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat kawasan permukiman dan pertanahan serta Dinas Sosial Palembang. Seorang pria paruh baya di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan 7 luka tusuk di tubuhnya. Tim elit Pro Akademi U20 Sriwijaya FC tetap melanjutkan latihan di Palembang. Selama masa persiapan, manajemen bersama tim pelatih juga menyiapkan sejumlah agenda uji coba. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama, saudara, Kejaksaan Negeri Palembang menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat kawasan permukiman dan pertanahan serta Dinas Sosial Palembang. Penggeledahan dilakukan dalam penyelidikan dugaan korupsi, pengadaan bahan bangunan dan konstruksi rutin tahun anggaran 2024 senilai 2,5 miliar rupiah. Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan Kota Palembang pada Selasa 19 Agustus 2025 sore. Satu persatu ruangan diperiksa sebelum tim berlanjut menyisir kantor Dinas Sosial Kota Palembang. Penggeledahan dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi, pengadaan bahan bangunan dan konstruksi rutin tahun anggaran 2024 senilai 2,5 miliar rupiah di lingkungan Perkintan. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menyita sejumlah dokumen, perangkat elektronik, dan barang bukti lainnya. Proses ini dalam rangka penyidikan, di mana tim Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan proses penyelidikan sebelumnya, telah diketemukan 2 alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tidak ada diskriminasi atau tidak ada kriminalisasi dalam proses ini. Kita profesional yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Memeriksa alat-alat bukti yang telah kita ketemukan tadi. Baru nanti kami menetapkan tersangka pada proses penyidikan nantinya. Seluruh barang bukti akan diteliti lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria paruh baya di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan 7 luka tusuk di tubuhnya. Korban ditusuk teman sendiri, sementara pelaku kabur usai kejadian dan kini masih dalam pengejaran polisi. Setelah 4 hari dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Junaidi akhirnya menghembuskan napas terakhir. Warga Jalan Maijen HM Riacudu, Lorong Kebudayaan 910 Ulu Seberang Ulu 1 ini meninggal dengan 7 luka di tubuhnya. Peristiwa tragis itu terjadi pada 17 Agustus 2025. Saat tengah berada di rumah, Junaidi dipanggil temannya untuk bertemu di sebuah lokasi tak jauh dari kediamannya. Ia justru diserang dengan senjata tajam hingga luka serius. Pelaku langsung melarikan diri sementara korban yang masih sempat sadar segera dibawa keluarga ke rumah sakit. Dia tuh dipanggil kawannya. Terus? Nah, tidak lama dari dipanggil itu ke belakang kan. Pas di belakang itu dia nunjuk. Kira-kira ada selisih paham enggak atau masalah dengan kawannya? Nggak tahu. Lukanya bagaimana, Be? Di perut, di sini, di belakang. Banyaklah kaki. Polisi yang mendapat laporan turun ke lokasi untuk memeriksa saksi dan menggelar olah TKP. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran. Peristiwa penganiayaan. Sementara pihak korban membawa laporan di Polrestabes Palembang. Sementara kita dari Polsek juga melaksanakan olah TKP. Kembang lanjut akan silakan informasi ke Polres. Sementara jenazah Junaidi akan dimakamkan pada Kamis 21 Agustus 2025 sore.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tugas pemadam kebakaran kini tak lagi sebatas memadamkan api. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang petugas damkar menunjukkan aksi heroik saat menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di dalam sumur selama 3 hari. Dengan penuh kehati-hatian, Valentino Rossi, petugas damkar Palembang, mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di dalam sumur di Jalan Sabta Marga, Bukit Sangkal, Kalidoni. Proses penyelamatan berlangsung dramatis karena kedalaman sumur dan keterbatasan alat membuat petugas cukup kesulitan untuk turun. Setelah berjuang sekitar 30 menit, kucing yang terjebak selama 3 hari itu akhirnya berhasil diangkat. Diduga hewan malang tersebut jatuh saat mengejar seekor burung. Dalam kondisi lemas, kucing kemudian dibawa ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan. Evakuasinya lumayan, untuk ke lokasi itu lumayan susah karena lokasinya itu dalam sumur. Untuk masuk ke situ kuno ke tanggo yang panjang sekitar 8 meteran. Awalnya kucing itu bisa jatuh dalam sumur itu seperti apa, Kak? Mungkin kucing ini ngejar burung di atas genteng. Terus Bisa masuk ke situ. Lamanya kucing itu sudah 2 harian. sudah di dalam sumur. Rasa cemas pemilik pun berganti haru ketika melihat peliharaannya kembali selamat dan bisa dibawa pulang. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hingga 2025, Palembang masih kekurangan truk pengangkut sampah. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang hanya memiliki 170 unit truk untuk melayani seluruh wilayah kota. Permasalahan sampah masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palembang. Hingga kini Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan truk untuk mengangkut sampah dari berbagai titik kota. Kebutuhan ideal mencapai 224 unit truk, namun saat ini Palembang baru memiliki sekitar 170 armada. Kekurangan ini membuat pengangkutan sampah belum bisa berjalan maksimal. Pemerintah kota telah meminta dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sekaligus mendorong percepatan pengadaan armada baru. Memang pada tataran ideal kita butuh mobil sampah itu 224 ya. Sekarang memang di angka 170-an, masih sangat butuhkan. Maka kita kemarin minta bantuan dengan pemerintah provinsi, termasuk Pak Sekda juga sudah menganggarkan selaku ketua DPD-nya untuk mendorong percepatan armada pengangkutan sampah. Saya kira begitu pelan-pelan memang karena ini kita tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah kita. Saya kira begitu. Dari data Dinas Lingkungan Hidup mencatat, setiap hari Palembang menghasilkan sekitar 1.240 ton sampah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Layang-layang selalu punya cara menghadirkan kenangan masa kecil yang tak pernah usang. Di Palembang, Sumatera Selatan ada sebuah kampung kreatif bernama Kayangan. Tempat para perajin menjaga tradisi membuat layangan sejak 1970. Di Palembang, Sumatera Selatan, ada sebuah perkampungan yang akrab disebut Kampung Layangan. Berada di Jalan Wahid Hasyim, Lorong Sepupu, 34 Ulu seberang Ulu 1. Hampir seluruh warganya menekuni profesi sebagai perajin layang-layang. Setiap hari, selepas menyelesaikan pekerjaan rumah, ibu-ibu di kampung ini sibuk meraut bambu di depan rumah. Bambu-bambu itulah yang menjadi tulang utama layang-layang. Sebagian besar perajin adalah ibu rumah tangga yang menjadikannya sumber penghasilan tambahan. Dengan cara tradisional, mereka bisa menyelesaikan 100 hingga 150 layangan setiap hari. Oh, ini lagi kewalahan deh, ini lagi musim pesanan nih. Lagi kewalahan ini kalau udang ini. Lagi musim. Bisa berapa lah, Bu? Kalau hidupnya itu kapalan enggak ya? Sehari kalau Kapalan deh. dapat lah 300-an. Ini banyak pesanannya, cuman tak terkejar di rautannya, merekonya. Tradisi membuat layangan di kampung ini telah diwariskan turun-temurun sejak tahun 1970-an. Nazarudin, salah satu perajin, sudah belajar sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kini, ia mampu memproduksi hingga 200 layangan sehari, mulai dari membuat kerangka hingga memberi motif. Kehadiran media sosial pun memudahkannya mencari pelanggan dari berbagai daerah. Turun-temurun, dari orang tua. Itu udah termasuk ke generasi berapa nih, Pak? Kalau aku anak pertama, tapi adik-adik aku baca kalau menjadinya.
Tadi kan Palembang adalah terkenal, nomor HP sudah disimpan. Jadi mereka paling WA tak ada layang dah, tanya kan, tak ada sudah. Datang dia kan. SIM berapa paling banyak, Pak? 200 aku sehari. Saat ini tercatat ada 37 perajin dari 77 kepala keluarga yang mendiami kampung yang dikenal juga sebagai Kampung Kreatif Kayangan. Beragam motif termasuk motif khas daerah terus dikembangkan. Harapannya suatu hari ada kejuaraan layang-layang yang bisa semakin mengangkat nama kampung ini. Kita angkat tema ikon Kota Palembang seperti Jembatan Ampera, patung Belido, dan semoga Kota Palembang ada memang ada tempat khusus, memang apakah ada setiap tahunnya, memang diadakan lomba khusus di para peserta anak-anak muda kan. Dengan harga Rp1.000 hingga Rp1.500 per buah, layangan dari Kayangan sudah terbang jauh dari Muara Enim, Batam hingga Solo. Menariknya, layangan yang dibuat perajin kini tidak lagi menggunakan benang, melainkan lem khusus berbahan sagu. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Dua tersangka baru dari kasus perjalanan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Kepahyang tahun 2021-2023 ialah mantan Ketua DPRD Kepahyang, Windra Purnawan, dan mantan Wakil Ketua DPRD Andrian Devandra. Tersangka Andrian Devandra sendiri saat ini kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepahyang periode 2024 hingga 2029. Kasih Pidana Khusus Kejari Kepahyang Febrianto Ali Akbar mengungkap peran kedua tersangka yakni bertanggung jawab membuat surat perintah perjalanan dinas fiktif. Selain untuk dirinya, SPPJ fiktif juga dibuat untuk 5 anggota DPRD saat itu yang beberapa waktu lalu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Dua mantan pimpinan DPRD Kepahyang itu kini ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A Bengkulu. Yang kami temukan pada proses penyidikan bagi dirinya sendiri terdapat beberapa perjalanan dinas fiktif. Dan juga terkait dengan kedua tersangka, dari konstruksi perkara sejak awal yang kami tangani, tergambar bahwa kedua tersangka yang pada awalnya kemudian meminta kepada Sekwan untuk disiapkan dana non-budgeter. Sebelumnya dalam kasus perjalanan dinas fiktif yang diperkirakan merugikan negara hingga 12 miliar rupiah ini, penyidik telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Di antaranya mantan sekretaris DPRD, mantan bendahara, serta mantan anggota DPRD Kepahyang. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Pelaku ini menangis saat ditangkap dan akan dibawa ke kantor polisi. Ia berdalih tak melakukan tindak kejahatan. Penangkapan pelaku didasari atas laporan seorang mahasiswi yang jadi korban penganiayaan hingga alami luka berat di kepala. Kekerasan tersebut dilakukan karena masalah sepele. Pelaku emosi lantaran korban menolak memberikan BBM. Saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras. Polisi mengatakan pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Dari cekcok mulut dikarenakan korban dipintai oleh pelaku minyak motor. Namun korban menolak. Akhirnya pelaku tidak terima sehingga terjadilah keributan dan terjadilah pemukulan dengan step motor. Sehingga mengakibatkan korban luka di kepala dan leher. Pelaku kini kembali harus meringkuk di balik jeruji besi. Ia dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Setidaknya ada 4.417 tenaga honorer yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun data honorer yang diusulkan itu terlebih dahulu akan divalidasi. Honorer yang diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu merupakan honorer yang masuk dalam kategori R2, R3, dan R4. Kebutuhan tersebut akan diusulkan paling lambat pada 20 Agustus mendatang. Meski Pemprov telah mengusulkan kebutuhan P3K sesuai dengan jumlah honorer, alokasi kuota P3K akan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kan database yang ada di kita di BKD ada 4.471 orang yang nanti akan kita usulkan. Tetapi hari ini kita masih lakukan validasi terkait dengan data-data dimaksud. Kekhawatiran kami mungkin ada di antara 4.471 ini yang mengundurkan diri atau minta berhenti, atau hal-hal lain yang di luar dugaan kita, sehingga nanti kami validasi untuk diusulkan. Kekhawatiran kita jangan sampai nanti kita usulkan ternyata orangnya tidak aktif lagi. Skema pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan tanpa tes. Kemenpan RB akan menetapkan alokasi paling lambat pada 1 September dan penetapan P3K akan dilakukan paling lambat 30 September mendatang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang kakek berusia 75 tahun, warga Desa Cupak, Kabupaten Kerinci, Jambi, menggugat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sungai Penuh Jambi dan pihak PBCS Kesehatan. Gugatan dilayangkan lantaran ditolak oleh pihak rumah sakit saat berobat pada 4 Juni 2025 lalu. Abu Khalifah dibawa oleh anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan penyakit yang diderita kakek Abu Khalifah tidak masuk dalam kategori penanganan BPJS sehingga tidak dapat dilayani. Sempat terjadi perdebatan antara keluarga dan petugas rumah sakit. Merasa haknya dirampas, pihak keluarga memutuskan menempuh jalur hukum. Gugatan resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Juni 2025. Hingga kini pengadilan sudah 3 kali memanggil pihak BPJS dan pihak rumah sakit untuk hadir di persidangan. Namun pihak rumah sakit belum pernah memenuhi panggilan tersebut. Nanggut nih, kita kan pergi berobat di rumah sakit umum Ha'atalim. Kan nanggutnya ada pakai BPJS-nya, habis itu ditolak dari pihak rumah sakit tuh. Habis bapak ini tidak bisa dirawat inap. Pak ini tidak ada kriteria. Kriteria BPJS tuh lah parah. Yang kedua tuh kecelakaan pun juga parah. Penolakan peserta BPJS ini menjadi sorotan publik karena dinilai bertentangan dengan azas keselamatan pasien. Hingga saat ini pihak RSUD belum memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Objek wisata Danau Sipin, salah satu ikon wisata di kota Jambi yang berada di pusat kota Jambi. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Minimnya perawatan kebersihan dan rusaknya beberapa fasilitas membuat daya tarik wisatawan datang ke lokasi berkurang. Sebelumnya, objek wisata Danau Sipin kota Jambi ramai dikunjungi warga, mulai dari kota Jambi dan luar provinsi Jambi. Namun sekarang kondisinya sangat sepi. Bahkan perahu wisata yang banyak digunakan untuk keliling danau sekarang lebih banyak parkiran dan sunyi. Selain itu sampah plastik menumpuk di beberapa titik di danau. Bahkan rumput liar tumbuh tidak beraturan di area yang seharusnya menjadi jalur pejalan kaki. Wah, bagus sih, ada orang latihan perahu, ada bebek-bebekan. Di sini kayak seru juga ngeliat orang lomba perahu, main perahu, duduk-duduk, liatin air gitu kan. Kalau saran sih lebih dibersihkan lagi sih, karena masih banyak sampah-sampah yang berserakan di sini. Ada juga banyak perbaikan gitu bang, dibaik-baikin kayak tempat-tempatnya. Beberapa fasilitas umum lainnya seperti kursi taman, lampu penerangan, dan dermaga terlihat rusak dan lapuk. Kondisi ini membuat pengunjung kurang nyaman. Menurut saya ini cukup bagus, tapi memang membutuhkan sedikit perhatian. Kayak mungkin di sini kalau kita sampai ke ujung sana itu ada beberapa yang memang perlu renovasi, perbaikan, atau mungkin kebersihannya harus diperhatikan lagi. Atau mungkin di sini kurang banyak aktivitas yang kurang lengkap gitu. Misalkan di situ nanti ada panjat tebing gitu kan, mungkin kayak kurang dieksplor lagi untuk mahasiswa lain, mungkin lebih sering datang.
Sama di sini mungkin warung-warungnya kurang sampai ke depan mungkin untuk lebih memancing wisatawan yang lain. Menurut warga sekitar, penurunan jumlah wisatawan mulai terasa sejak beberapa bulan terakhir. Belum ada upaya signifikan dari pihak terkait untuk menghidupkan kembali potensi wisata ini. Padahal Danau Sipin berpotensi menjadi destinasi unggulan di Jambi jika dikelola dengan baik. Kayaknya pengunjung mulai sepi semenjak anak sekolah masuk belajar ini. Sebelumnya ya alhamdulillah ya lumayan kalau bebek ini, kalau untuk bebek kan mungkin 5 juta per minggu dapat. Sekarang setelah anak sekolah masuk itu mencari 2 juta aja susah. Kepada pihak terkait dari pemerintah ya kalau bisa wisata ini dikembangkan lagi. Harapan kami warga sini ya kalau bisa itulah kali danau ini dibikin lebih bagus lagi seperti yang tempat-tempat lain gitu. Perawatan yang baik dan fasilitas yang memadai menjadi kunci agar Danau Sipin kembali menjadi tujuan wisata kebanggaan Kota Jambi. Masyarakat pun berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menghidupkan kembali destinasi ini. Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Misteri penemuan mayat anonim tanpa kepala di pesisir pantai Cukuh Pandan, Pekon Padang Ratu, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada 15 Juni lalu akhirnya terungkap. Setelah dilakukan tes DNA di laboratorium forensik antara jenazah korban dan warga asal Cilincing, Jakarta Utara yang melapor kehilangan, hasilnya identik. Sebelumnya, korban yang diketahui bernama Akbar Tanjung ini ditemukan tergeletak di atas bebatuan tepi pantai dengan kondisi tubuh tak utuh dan tanpa identitas. Sekarang begitu hasil dari DNA keluar, kami langsung berkomunikasi kepada pihak keluarga, dan sekarang keluarga bisa kita lihat di belakang berencana untuk membawa almarhum Akbar untuk dilakukan pemakaman di kediaman dia yang ada di Jakarta Utara. Pihak Polres Tanggamus Lampung menyerahkan jenazah pria berusia 24 tahun ini ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Diketahui korban yang merupakan seorang nelayan ini dilaporkan hilang pada 2 Juli 2025 saat sedang melaut dan resmi tercatat sebagai orang hilang di Polres Kepulauan Seribu pada 3 Juli 2025. Jenazah anak saya akan dibawa ke Jakarta malam ini juga. Jadi kita sementara nunggu ambulan. Begitu ambulan datang, saya segera bawa ke Jakarta. Usai tes DNA dinyatakan identik dengan pihak keluarga dan penyebab kematian telah diketahui, maka penyelidikan kasus temuan jenazah tanpa kepala di pantai Cukuh Pandan, Tanggamus, Lampung ini dinyatakan selesai. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Dengan penuh semangat kemerdekaan, rombongan Polres Kabupaten Tanggamus, Lampung harus menempuh waktu perjalanan 4 jam mengarungi Laut Teluk Semaka demi bisa menuju pulau terluar Tabuan. Setibanya di Pekon Sawang Balak, Kabupaten Tanggamus, rombongan langsung disambut hangat warga setempat dengan irama adat dan penghormatan budaya lokal. Jajaran personil polisi langsung membagikan bendera dan susu kepada anak-anak hingga melangsungkan pengibaran sangsaka merah putih dengan sederhana, namun tetap hikmat dan penuh cinta di tepi pantai. Kapolres AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, kegiatan di Pulau Tabuan ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga bentuk komitmen Polres Tanggamus untuk hadir di tengah masyarakat hingga ke wilayah terluar. Harapannya mudah-mudahan kita selaku generasi penerus, kita yang diberikan amanah untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini semakin cinta negara RI, negara Republik Indonesia, dan membangkitkan jiwa nasionalisme. Kami selaku mewakili seluruh masyarakat, terima kasih baru kali ini terjadi ke Polres Tanggamus, datang ke Pulau Tabuan dengan beserta dengan rombongan dan juga berserta dengan Pak Camat dari Cukuh Balak.
harapan kami semoga kita selalu menjalin silaturahmi yang indah. Terima kasih. Diharapkan dengan kunjungan jajaran Polres Tanggamus ini, warga bisa terus menjaga semangat cinta tanah air di hari kemerdekaan, meski tinggal di wilayah terluar. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Seorang terduga pelaku pembunuhan pimpinan redaksi sebuah portal media di Pangkal Pinang ditangkap oleh petugas. Pelaku diamankan di kawasan Kalodoni, Palembang, Sumatera Selatan pada Senin siang setelah sempat melarikan diri. Sebelumnya, petugas gabungan melakukan penyisiran selama beberapa hari di wilayah Jalan Lintas Oki, Sumatera Selatan, Lampung. Jejak-jejak pelaku yang lari, yang sebelumnya lari setelah digerebek, bisa ditemukan kembali dan ditelusuri dan berhasil kita tangkap. Jadi dugaan sementara kalau larinya di arah Lampung, ternyata dia berbalik arah, masuk ke arah kota, ke arah Palembang. Jadi itu salah satu mungkin teknis dia mengaburkan. Ya. Tapi semua ya seperti yang saya katakan, no perfect no crime ya. No perfect crime itu tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi pasti ada jejak yang ditinggalkan sama yang bersangkutan. Jadi alhamdulillah itu bisa kita temukan dan akhirnya bisa terendus sama anggota dan Kini, pelaku telah diamankan di Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini terduga pelaku pembunuhan. Setelah buron selama beberapa hari, Hasan Basri, otak dari pembunuhan pimpinan redaksi portal media di Pangkal Pinang, akhirnya diringkus di wilayah Kalodoni, Sumatera Selatan. Pelaku mengaku kecanduan judi online, hingga akhirnya melakukan aksi kejinya terhadap korban, guna merampas mobil korban untuk dijual, sekaligus sebagai sarana melarikan diri. Kami akan persilakan rekan-rekan dan media. Candu judi online berpikir bagaimana cara mendapatkan uang secara cepat. Sasarannya adalah mobil korban. Kenapa itu bisa kita rangkai seperti itu? Pelaku berhasil menghubungi orang untuk menjual mobil tersebut dan sudah di DP sekitar 1.300.000. Jadi sudah ada transaksi awal. Mobil ini sudah di DP sama pihak pembeli. Nah, walaupun belum sampai ke tangan si pembeli, dari cerita ini kita simpulkan bahwa ini motif ekonomi adalah untuk memiliki harta korban untuk bermain judi online. Saat ini, kedua pelaku telah dibawa ke Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dikenakan pasal 340, 338, dan 365 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap warga saat mencoba melakukan penipuan dengan modus sembako murah. Aksi yang sudah kedua kalinya ini gagal setelah seorang warga mengenali pelaku. Sampai RT dia minta data uang miskin. Seorang pria Parubaya ditangkap warga setelah gagal melakukan penipuan dengan modus sembako murah di Jalan Pelita Gang Sentosa 1, 20 Ilir, Kemuning, Palembang. Warga yang geram kemudian meminta polisi datang menjemput pelaku. Pelaku awalnya datang menggunakan ojek online dan menawarkan sembako murah yang disebut berasal dari sebuah komunitas. Ia meminta warga menyerahkan sejumlah uang sebagai tebusan untuk mengambil sembako di Pasar 16 Ilir. Namun aksinya terhenti setelah Ketua RT setempat mengenali pelaku yang pernah menipunya dengan modus serupa. Saat itu Ketua RT bersama suaminya mengalami kerugian Rp500.000. Nah,
Ya dak nyingok aku nih ada pidak duit dia tadi kan. Yang nak ditukernya tuh. Yang nak di duit apa ratusan apa kan kira. Baru sadar kain budi ke. Nah, ayahnya kena budi kataku. Duit tadi dikasih ke wong itu. Iya. Olehnya ke jingok. Rupanya amplop kosong. Selain sembako, pelaku juga pernah menawarkan jasa penukaran uang namun hanya memberikan amplop kosong pada korban. Polisi menyebut pelaku kerap beraksi di kawasan tersebut dan masih menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Prosesnya sekarang kita minta keterangan aja dulu dan kita amankan dia. Proses mengantisipasi jangan sampai di masa masyarakat. Jadi dan berhubung dia tersangka juga untuk tempat tinggalnya tidak ada di sini dan keluarganya tidak ada di sini, maka tadi pihak RT juga koordinasi dengan Dinsas untuk diantar ke Dinsas demikian. Kini pelaku ditahan di Polsek Kemuning Palembang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang warga Palembang, Sumatera Selatan kehilangan motor saat ditinggal mencuci piring. Aksi pencurian yang terekam kamera pengawas itu viral di media sosial. Aksi pencurian motor terjadi di teras rumah warga di Jalan Panca Usaha Seberang Ulus 1 Palembang. Pelaku yang terekam kamera pengawas tampak lebih dulu mengamati situasi lalu membawa kabur motor. Korban sempat mendengar suara mesin motornya menyala, namun saat keluar rumah pelaku sudah melarikan diri. Dari rekaman CCTV terlihat hanya satu pelaku, namun korban meyakini ada seorang lainnya yang berperan sebagai joki. Dipakai di depan rumah ya. Yang di jam dari jam 1 sampai jam 4 lah, jam 4 sore lah. Cuci lagi, jadi cuci lagi di belakang. Berarti itu sepi loh. Atas kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 24 juta rupiah dan melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Palembang. Laporan telah diterima dan akan ditindaklanjuti Satreskrim. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi olahraga, saudara, Piala Suratin U13 dan U17 tahun ini menjadi ajang pembinaan sekaligus panggung bagi pesepak bola muda di Sumatera Selatan. Asprof PSSI Sumsel menurunkan tim pencari bakat untuk menjaring talenta yang tampil di kompetisi tersebut. Piala Suratin U13 dan U17 tahun ini menjadi ruang pembinaan sekaligus panggung bagi pesepak bola muda di Sumatera Selatan. Asprof PSSI Sumsel menilai kekuatan sepak bola di 17 kabupaten dan kota kini mulai merata dengan munculnya banyak talenta potensial. Sejak kompetisi bergulir pada pertengahan Agustus, Asprof telah menurunkan tim pencari bakat untuk memantau pemain-pemain muda yang menjanjikan. Beberapa nama dinilai memiliki talenta dan prospek untuk berkembang lebih jauh ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau saya perhatikan dari beberapa kali saya perhatikan terutama U17 ini sebetulnya merata ya, sudah cukup merata. Terutama yang ada mereka berkompetisi di Palembang seperti PS Tria, PS Palembang karena anak-anak ini kan semuanya sama gitu, jadi hanya bermain klubnya yang berbeda. Jadi rata-rata mereka dari pengamatan saya di beberapa kali saya berada di 17 ini menyaksikan pada prinsipnya mereka merata, pemainnya sudah mulai meningkat. Pada edisi 2025 ini, Piala Suratin diikuti 7 tim untuk kategori U17 dan 13 tim di kategori U13, menandai semangat pembinaan usia muda yang terus tumbuh di Sumatera Selatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim elit Pro Akademi U20 Sriwijaya FC tetap melanjutkan latihan di Palembang sembari menanti bergulirnya kompetisi Championship U20. Selama masa persiapan, manajemen bersama tim pelatih juga menyiapkan sejumlah agenda uji coba. Sambil menanti bergulirnya Championship U20 pada November mendatang, manajemen Sriwijaya FC memastikan tim elit Pro Akademi U20 tetap menjalani latihan rutin di Palembang. Meski perkembangan tim cukup terlihat, manajemen menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi sebelum kompetisi dimulai. Untuk mengasah performa, 8 agenda uji coba pun telah disiapkan. Kalau dibilang puas, ya belum puas, karena harus banyak yang diperbaiki. Karena kita lihat ada beberapa pemain depan kita harus siapkan juga seperti yang senior.
juga harus disiapkan karena kita kurangnya finishing ya, penyelesaian akhir di lini depan. Agenda uji coba mungkin kita akan lakukan mungkin bisa 8 kali lagi ya untuk EPA. Sebagai pemanasan, tim EPA SFC U20 baru saja menorehkan kemenangan telak 8-1 dalam laga persahabatan melawan Persila Lahat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumaksel hari ini. Tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palembang pada Selasa 19 Agustus 2025 sore. Satu persatu ruangan diperiksa sebelum tim berlanjut menyisir kantor Dinas Sosial Kota Palembang. Penggeledahan dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi, pengadaan bahan bangunan dan konstruksi rutin tahun anggaran 2024 senilai 2,5 miliar rupiah di lingkungan Perkimtan. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menyita sejumlah dokumen, perangkat elektronik, dan barang bukti lainnya. Proses ini dalam rangka penyidikan, di mana tim Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan proses penyelidikan sebelumnya, telah diketemukan 2 alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tidak ada diskriminasi atau tidak ada kriminalisasi dalam proses ini. Kita profesional yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, memeriksa alat-alat bukti yang telah kita ketemukan tadi. Baru nanti kami menetapkan tersangka pada proses penyidikan nantinya. Seluruh barang bukti akan diteliti lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah 4 hari dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Junaidi akhirnya menghembuskan napas terakhir. Warga Jalan Maijen HM Riacudu, Lorong Kebudayaan 910 Ulu Seberang Ulu 1 ini meninggal dengan 7 luka di tubuhnya. Peristiwa tragis itu terjadi pada 17 Agustus 2025. Saat tengah berada di rumah, Junaidi dipanggil temannya untuk bertemu di sebuah lokasi tak jauh dari kediamannya. Ia justru diserang dengan senjata tajam hingga luka serius. Pelaku langsung melarikan diri sementara korban yang masih sempat sadar segera dibawa keluarga ke rumah sakit. Dia tuh dipanggil kawannya. Terus? Nah, tidak lama dari dipanggil itu ke belakang kan. Pas di belakang itu dia nunjuk. Kira-kira ada selisih paham enggak atau masalah dengan kawannya? Enggak tahu. Lukanya bagaimana, Be? Di perut, di sini, di belakang. Banyaklah kaki. Polisi yang mendapat laporan turun ke lokasi untuk memeriksa saksi dan menggelar olah TKP. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran. Peristiwa penganiayaan. Sementara pihak korban membawa laporan di Polrestabes Palembang. Sementara kita dari Polsek juga melaksanakan olah TKP. Kembang lanjut akan silakan informasi ke Polres. Sementara jenazah Junaidi akan dimakamkan pada Kamis 21 Agustus 2025 sore. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sambil menanti bergulirnya Championship U20 pada November mendatang, manajemen Sriwijaya FC memastikan tim elit Pro Akademi U20 tetap menjalani latihan rutin di Palembang. Meski perkembangan tim cukup terlihat, manajemen menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi sebelum kompetisi dimulai. Untuk mengasah performa, 8 agenda uji coba pun telah disiapkan. Kalau dibilang puas, ya belum puas, karena harus banyak yang diperbaiki. Karena kita lihat ada beberapa pemain depan kita harus siapkan juga, seperti yang senior juga harus siapkan, karena kita kurangnya finishing ya, penyelesaian akhir di lini depan.
agenda uji coba mungkin kita akan lakukan mungkin bisa 8 kali lagi ya untuk EPA. Sebagai pemanasan, tim EPA SFC U20 baru saja menorehkan kemenangan telak 8-1 dalam laga persahabatan melawan Persila Lahat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.